buku cerita ini saya buat menggunakan Gemini. Dan gak cuma itu, teman-teman juga bisa mendengarkan audionya secara langsung. Contohnya seperti ini. Suatu pagi, sebuah pengumuman penting terdengar di seluruh taman. Akan diadakan balapan hutan raya. Siapapun boleh ikut. Hati Faz berdebar kencang. Ini kesempatannya. Faz segera menemui sahabatnya, seekor kepik bernama Luna. "Luna, aku akan ikut balapan," seru Faz penuh semangat. Luna tersenyum. "Itu ide yang berani sekali, Faz." Namun, tidak semua orang percaya. Kelinci bernama Flash, yang terkenal sangat cepat, tertawa. Ya, kalau dulu ketika kita ingin membuat sebuah buku cerita, maka kita harus membuat ceritanya terlebih dahulu menggunakan ChatGPT. Setelah itu mengenerate gambar dari tiap adegan di cerita tersebut. Dan barulah kita akan menggabungkan gambar serta teks ceritanya. Sehingga baru menjadi sebuah buku cerita yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Namun kali ini, Gemini yang mana produk daripada Google, ini luar biasa banget. Dia bisa membuatkan sebuah buku cerita lengkap dengan audionya beserta story-nya, semuanya cukup dengan menggunakan satu prompt saja. Bahkan satu kalimat mungkin sudah cukup ya. Dan untuk itu, bagi teman-teman yang penasaran gimana caranya, langsung aja tonton video ini sampai habis. Pertama, akses Gemini AI. Selanjutnya teman-teman tinggal buat saja prompt yang intinya teman-teman sampaikan ingin membuat sebuah storybook. Untuk temanya terserah, bebas. Teman-teman bisa pilih apa saja. Sebagai contoh, saya akan minta untuk dibuatkan sebuah storybook tentang sebuah negeri yang bernama Konoha, di mana rakyatnya hidup sejahtera dan para wakil rakyatnya sangat baik hati, jujur, serta adil. Dan saya ingin cerita ini buat dalam 7 halaman. Kurang lebih seperti itu promptnya. Kalau teman-teman mau menyesuaikan lagi, silakan. Intinya teman-teman sebutkan saja kata kuncinya adalah storybook. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja sampai nanti bukunya jadi. Dan selesai, sudah jadi. Sebentar banget ya. Nah, untuk membacanya tinggal diklik saja. Setiap teks dari ceritanya akan langsung di-generate gambarnya. Teman-teman juga bisa lihat ya, untuk karakternya konsisten banget. Jadi nggak perlu khawatir agak melenceng-lenceng nih karakternya. Bisa dibilang cukup konsisten lah. Gak cuma itu, kalau teman-teman ingin print buku ini juga bisa. Tinggal klik saja logo print ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini kurang lebih gambaran untuk hasil printnya nanti. Dan gak cuma itu, kalau teman-teman ingin membagikan link ini dan dibaca oleh orang lain, tinggal bagikan saja linknya, copy linknya, dan bagikan di sosial media. Dan juga, ini yang gak kalah keren, teman-teman bisa minta untuk AI Gemini ini membacakan ceritanya dari awal sampai akhir. Kita akan coba dengarkan ya. Konoha, negeri impian. Di sebuah negeri yang jauh, tersembunyi di balik pegunungan hijau dan sungai yang jernih, hiduplah sebuah negeri bernama Konoha. Di sana, matahari selalu bersinar cerah, dan setiap hari adalah hari yang penuh tawa dan kebahagiaan. Rakyat Konoha hidup dalam kesejahteraan, dengan rumah-rumah yang kokoh dan kebun-kebun yang subur. Kesejahteraan ini bukan hanya karena tanah Konoha yang makmur, tetapi juga karena para wakil rakyatnya yang luar biasa. Mereka adalah pemimpin yang baik hati, selalu mendengarkan keluh kesah rakyatnya, dan bekerja keras demi kebaikan bersama. Salah satu wakil rakyat yang paling dicintai adalah Ibu Adipati. Setiap pagi, Ibu Adipati berkeliling desa, menyapa setiap warga dengan senyum hangat. Ia selalu jujur dalam setiap perkataannya dan adil dalam setiap keputusannya. Suatu hari, Mentari, seorang gadis kecil yang ceria, kehilangan boneka kesayangannya di taman kota. Ia sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan mata berkaca-kaca, ia memutuskan untuk mencari bantuan. Mentari bertemu dengan Ibu Adipati yang sedang memeriksa kebersihan taman. Dengan berani, Mentari menceritakan tentang bonekanya yang hilang. Ibu Adipati mendengarkan dengan penuh perhatian dan berjanji akan membantu. Ibu Adipati segera meminta bantuan beberapa warga untuk mencari boneka Mentari. Ia menjelaskan situasi dengan jujur dan adil, memastikan semua orang tahu betapa pentingnya boneka itu bagi Mentari. Tidak lama kemudian, boneka Mentari ditemukan tersangkut di dahan pohon. Mentari sangat gembira. Ia memeluk bonekanya erat-erat dan berterima kasih kepada Ibu Adipati. Kejadian ini mengingatkan semua warga Konoha betapa beruntungnya mereka memiliki wakil rakyat yang begitu peduli, jujur, dan adil.
Konoha akan selalu menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Oke, sepertinya ini cocok banget ya bagi teman-teman guru baik di TK maupun di SD untuk memberikan materi seputar cerita-cerita menarik ya untuk anak-anak. Dan kita akan coba untuk buat satu lagi. Kali ini kita akan buat chat baru dan saya akan minta kembali untuk dibuatkan sebuah storybook tentang pemain sepak bola yang bernama Cahyono. Buat dalam style 3D dan enter. Tunggu sebentar ya sampai buku ceritanya jadi. Selesai. Dan mari kita dengarkan ceritanya. Cahyono, sang bintang lapangan. Di sebuah desa yang hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Cahyono. Sepak bola adalah seluruh dunianya. Setiap hari, ia akan menendang bola di lapangan desa, bermimpi suatu hari nanti bermain di stadion besar. Cahyono berlatih tanpa lelah. Ia melatih tendangannya, menggiring bola melewati rintangan imajiner, dan melompat untuk menyundul bola tinggi-tinggi. Ia tahu, setiap tetes keringat membawanya lebih dekat pada mimpinya. Suatu sore, saat Cahyono sedang berlatih, seorang pelatih berpengalaman bernama Pak Harun memperhatikannya. Pak Harun terkesan dengan semangat dan bakat alami Cahyono. "Cahyono," panggil Pak Harun, "maukah kamu bergabung dengan tim kami? Kami sedang mencari pemain sepertimu." Mata Cahyono berbinar. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Cahyono bergabung dengan tim. Ia bertemu dengan teman-teman baru, termasuk Maya, seorang pemain bertahan yang tangguh dan selalu memberinya semangat. Bersama, mereka berlatih lebih keras lagi. Hari pertandingan besar tiba. Tim Cahyono akan bermain di stadion kota, tempat yang selama ini hanya bisa ia impikan. Jantungnya berdebar kencang antara gugup dan gembira. Pertandingan dimulai. Tim lawan sangat kuat, dan skor masih imbang di menit-menit terakhir. Cahyono tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan tekad membara, Cahyono menggiring bola melewati dua pemain lawan. Ia melihat celah, dan dengan seluruh kekuatannya, ia menendang bola. Bola melesat masuk ke gawang. Seluruh stadion bergemuruh. Cahyono tidak bisa menahan senyumnya. Ia telah mencetak gol kemenangan. Cahyono dipeluk oleh teman-teman setimnya. Ia melihat Pak Harun tersenyum bangga. Mimpi anak laki-laki dari desa telah menjadi kenyataan. Ia tahu ini hanyalah awal dari petualangan sepak bolanya. Ya, kurang lebih seperti itu ya hasilnya. Walaupun masih ada beberapa yang masih kurang, saya rasa masih bisa diperbaiki kalau teman-teman lebih mendetailkan deskripsi promnya. So, itu tadi cara untuk membuat sebuah buku cerita lengkap dengan gambar dan juga audionya menggunakan Gemini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian bagi yang ingin menangkap peluang untuk berjualan seperti buku cerita ini. Atau teman-teman bisa kembangkan ide-ide lainnya dengan menggunakan Gemini AI ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.